Baik sobat kompeten, sehat semua kan? Ya, sehat dan bahagia itu wajib loh. Lalu menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Akhirnya hiduplah rukun bersama-sama dalam sebuah lingkungan yang sama. Dengan demikian, kalau udah lingkungan yang sama, untuk lingkup yang besarnya terciptalah persatuan dan kesatuan. Ya, untuk di negara kita. Ya, perbanyaklah berbuat atau bersikap baik dan sopan terhadap orang lain. Karena kita hidup di dunia ini akan saling membutuhkan bantuan orang lain. Ya, kita jadi punya saudara lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompeten, bertemu dengan saya kembali Ibu Rai Andini dalam materi video pembelajaran bimbingan dan konseling. Baik sobat kompeten, sehat semua kan? Ya, sehat dan bahagia itu wajib loh, karena kita semua manusia wajib bahagia agar sehat secara mental. Baik. Hari ini materi yang akan saya berikan yaitu tentang sikap peduli terhadap sesama. Siapa di sini yang peduli sama temennya? Ada nggak? Wah, ada, banyak. Ya, semuanya bahkan sudah peduli sama temennya. Ya, tahu keadaan temennya, bagaimana kondisinya, ya. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk sosial, ya, dimana kita akan berinteraksi dengan dengan manusia yang lain. Nah, kepekaan dan kepedulian dalam berinteraksi itu akan menambah yang namanya kedekatan, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita peduli. Nah, manusia itu haruslah bersifat sebagai manusia yang manusiawi disebutnya, ya. Pengertian peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Nah, kepedulian ini bisa dilatih, ya, supaya kita lebih peka, lebih peduli, ya. Banyak sih orang sebenarnya tahu ya terhadap suatu event atau kejadian, tetapi ketidakpeduliannya itulah yang terkadang besar. Ah, biarin aja lah, bukan urusan saya, seperti itu. Nah, ya, kalau memang sekiranya seperti itu, kita harus tahu yang mana yang akhirnya menjadi urusan kita dan yang mana yang akhirnya memang benar-benar kita tidak boleh mengurusi, dan itu masuk ke ranah pribadi. Karena apa? Dengan kita peduli terhadap sesama, kita akan menumbuhkan sikap positif dalam diri kita. Kita peduli sama orang lain, apalagi kita sampai membantu, menolong, ya. Itu akan tercipta sebuah hormon di dalam tubuh kita, menciptakan zat secara kimiawi yaitu endorfin yang bisa menciptakan kebahagiaan. Nah, orang yang hidupnya bisa panjang itu adalah orang yang selalu bahagia, ya. Nah, kita bisa menciptakan zat kimiawi tersebut kalau kita terus menolong orang lain, ya. Akhirnya hidup kita menjadi lebih positif. Itu dia. Yang kedua, mengurangi sifat egois. Sendiri, maunya apa-apa menang sendiri, itu egois. Ya, tetapi dengan peduli terhadap sesama, kamu meredam. Oh, ngalah deh, ya udah buat dia aja deh dulu deh, saya bisa besok, saya bisa nanti, misalkan, ya, saya bisa nanti, saya nomor 2 nggak apa-apa, nomor 3 nggak apa-apa, gitu ya. Kan akhirnya apa? Bisa mendahulukan orang lain, silahkan. Orang lain mau mencoba, yaudah silahkan duluan, ya, selagi itu tidak merugikan untuk diri kita.
Lalu terciptanya sikap hidup gotong royong, ya, dengan peduli satu dengan yang lain. Ketika tetangga ada musibah, ada hajatan, atau mungkin ketika tetangga kamu ada yang sakit, ya, itu gotong royong, peduli, datang, kunjungi. Ya, dengan kamu berkunjung walaupun tidak membawa apa-apa, misalkan buah tangan, buah-buahan atau apa ya, kue atau amat sebagai macam lainnya, itu orang yang sakit merasa senang, ya, merasa gembira. Terciptalah itu tadi zat kimiawi yang baik dalam tubuhnya, endorfin itu. Akhirnya apa? Cepet sembuh deh, ya, karena apa? Tetangganya peduli, lingkungan sekitarnya saling mendukung, ya. Lalu menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Akhirnya hiduplah rukun bersama-sama dalam sebuah lingkungan yang sama. Dengan demikian, kalau udah lingkungan yang sama, untuk lingkup yang besarnya terciptalah persatuan dan kesatuan, ya, untuk di negara kita. Seperti ini contoh-contohnya, ya, memberikan sedekah kepada kakek-kakek, ya, orang yang lebih tua, yang lebih sudah renta, ya. Lalu memberikan makan untuk fakir miskin, ya, memberikan santunan untuk panti asuhan, memberikan bantuan untuk korban bencana, atau mungkin hanya sekedar menolong orang yang sudah tua, orang yang kurang beruntung, ya, yang tidak memiliki penglihatan yang jelas untuk nyebrang jalan. Itu merupakan bentuk kepedulian. Misalkan ada nenek-nenek nih, atau nggak usah nenek-nenek deh, ibu-ibu deh pulang dari pasar, berat banget bawaannya, dia nggak naik ojek, enggak, karena dia pikir pengen olahraga, ya, dia nggak naik ojek, dia bawa tergopoh-gopoh, ya, berat sekali. Nah, kamu lihat, permisi Bu, mari saya bantu, gitu. Itu peduli loh. Hal yang simple tetapi membuat kamu bahagia. Tetapi dengan kamu bisa menolong si ibu tersebut, bawain belanjaannya aja, dia mengucapkan terima kasih. Ya Allah, anak yang soleh, anak yang soleha, yang cantik, yang ganteng, makasih ya udah dianterin. Oh, itu udah seneng, ya. Akhirnya terciptalah zat kimiawi yang bagus di dalam tubuh kita tadi, ya. Nah, seperti itu. Ada yang kebakaran, tolongin. Ya, jangan nontonin, emangnya nonton bioskop. Ada orang kebakaran, cari air, sumber air di mana, bantuin matiin. Ada anak kecil jatuh, bangunin, ya. Aduh Dek, kenapa? Gitu, bersihin kakinya yang kotor tadi. Jangan nangis ya. Ya, jangan nangis. Rumahnya di mana? Jangan kamu suka cuma liatin, malah bersumpah serah apa? Syukurin, tengil sih lo. Jangan seperti itu, ya. Nah, yang seperti itu nggak bagus, tapi bangunin, ya, anterin ke rumahnya. Assalamualaikum Bu, nih adeknya tadi jatuh nih naik sepeda, ngebut-ngebut, berdarah tuh, gitu, ya. Atau mungkin kalau deket rumah kamu punya apa sih, untuk obat luka, kasih obat luka dulu, dibersihkan dulu, disterilkan dulu lukanya, kasih obat luka, ya. Nah, kita yang namanya seperti ini, ya, satu dengan yang lainnya peduli, walaupun dia berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit, kita akan tercipta yang namanya persatuan. Ya, ini contoh yang berikut, nolongin apa tuh, dorong mobil pas banjir. Kalau sekarang mah suka pada dibisnisin, ya, dorongin orang pas banjir 10.000, ya. Padahal kalau kita ikhlas, ya, didoain loh sama orang tersebut, malah berkah seumur hidup kita. Kalau 10.000 1 jam juga udah selesai beli bakso, ya kan? Tapi kalau didoain seumur hidup kita bisa berkah. Nah, saya akan memberikan tips, ya, melatih kepekaan diri. Yang pertama, membiasakan diri untuk bersedekah atau berbagi, ya. Kamu lihat apa tuh sekarang tuh, tukang ondel-ondel banyak, ya. Ondel-ondel, bentar-bentar ondel-ondel, terus badut mampang, padahal usianya sebesar usia kamu, ya. Nah, kasihan kan? Ya, paling tidak kamu sediakanlah uang-uang receh 1000-an tuh, ya. Kalau mereka datang kasih 1000, ya. Seperti itu. Lalu membiasakan diri memberi makan kepada yang sedang membutuhkan.
Justru makanan yang kamu punya diberikan kepada orang lain itu akan menjadi berkah. Misalkan kamu punya sepiring nasi, ya, kalau kamu makan sedikit, kalau kamu makan sepiring penuh nasi tersebut, biasa saja kenyangnya. Tapi begitu kamu berbagi separuh nasi itu kepada orang yang kurang beruntung, maka rasa kenyangnya pun sama seperti kamu makan sepiring nasi. Ya, dengan sedemikian itu yang namanya berkah, seperti itu ya. Lalu kumpulkan pakaian layak pakai untuk panti asuhan ataupun orang-orang yang kurang beruntung. Ya, kamu sebentar-sebentar beli baju, ya, ke mall beli baju. Ma, mau pergi les nih, masa bajunya itu mulu, beliin dong ma. Ya, beli baju penuh sampai lemarinya sampai nggak bisa ditutup. Ada baiknya ya kamu keluarkan tuh baju-baju yang kamu menurut kamu ini sekitar udah 3 bulanan yang lalu nggak pernah dipakai, saya udah nggak peduli, saya nggak suka, udah turunin ya. Oh ini juga nih baju ini, oh ini rok ini, celana ini ya, jeansnya walaupun bermerek saya tapi udah nggak suka gitu ya, turunin, kumpulkan ya dalam waktu misalkan beberapa bulan sekali. Ya, masukin kardus yang rapi, itu pakaian yang bersih ya, yang kalau kotor dicuci dulu ya, yang bersih dibungkus rapi, datengin panti asuhan ya. Di panti asuhan itu banyak loh anak-anak yang kurang beruntung yang seusia dengan kamu. Tentu ketika mereka diberikan pakaian layak pakai oleh kamu, mereka akan senang ya. Jangankan pakaian baru, pakaian pre-love ya, sekarang bilangnya pre-love padahal mah dibilangnya bekas ya. Pakaian pre-love seperti itu aja mereka dengan gembira, dengan senang hati menerimanya. Lalu yang berikut, sisakan rezekimu untuk membangun rumah yatim. Ya, banyak loh rumah-rumah atau panti yatim itu yang kondisinya sangat menyedihkan. Ya, gedungnya sudah tua, bocor, makanannya juga seadanya dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu ada rezeki, galang deh tuh yang namanya kegiatan bakti sosial. Ya, ajak orang-orang atau komunitas kamu misalkan di sekolah, OSIS ataukah ekskul pramuka, ekskul PMR atau lingkup semuanya deh. Semua anak-anak di sekolah kamu, yuk kita kumpulkan yuk baju-baju yang masih layak pakai, yang pre-love seperti itu ya. Kita adakan kegiatan bakti sosial, kita ke panti asuhan atau kemana lah, misalkan juga selain panti asuhan bisa ada tuh yang namanya panti werda, yaitu panti jompo. Ada banyak ya, salah satunya adalah panti werda yang milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu ada di Cipayung. Datengin nenek-nenek, kakek-kakek di sana sangat kesepian. Tentu kalau mereka melihat seusia kamu kan seperti cucu mereka ya, tentu mereka akan senang, akan bahagia ya. Kamu bisa ketawa-ketawa, ajak cerita atau apa, nyanyi mungkin ya, yang low budget lah, misalkan nyanyi aja deh ya. Kalau makanan mereka juga terkadang nggak boleh makan ini itu ya karena kondisi fisik mereka, tapi kita memberikan keceriaan untuk mereka itu aduh menyenangkan sekali untuk mereka ya. Lalu yang berikut adalah turun tangan membantu orang lain yang kena musibah. Jangan ngeliatin, berpangku tangan diliatin aja, jangan seperti itu ya, tetapi bantu ya. Apa nih sekiranya tetangga kamu butuh apa, carikan ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, ketika orang yang ketimpa musibah semua anggota keluarganya kena positif COVID, lantas dia harus isolasi mandiri, nggak punya makanan ya, itu kan merupakan musibah untuk dia. Berikanlah makanan untuk dia ya, walaupun tidak seberapa ya, taruh di pagernya ya, taruh di depan rumah dia ya. Lalu langsung bilang, Bu, di depan ada titipan Bu, makanan tolong diambil, takut diambil kucing gitu. Nah langsung kamu pergi buru-buru ya, biar tidak kontak ya dengan orang yang positif COVID tersebut.
Nah, orang yang di dalam akan ambil. Nah, itu akan cukup membantu ya, memberikan support, memberikan semangat untuk dia secara tidak langsung. Jangan ketika tetangga kamu positif COVID, bahkan sekeluarga di karantina mandiri, kamu ngelewat seperti itu ya, menghindar ya, tidak memberikan bantuan, tidak peduli, malah bilang lagi sih perginya ke sono-sono nggak protokol, seperti itu ya, itu namanya menyalahkan ya. Jangan, mana ada mau orang manusia yang sakit ya, semuanya pengen sehat. Nah, mungkin protokol sudah maksimal, tetapi tetap aja yang namanya virus COVID kan kecil, di mana-mana ada ya, bisalah masuk lewat yang tanpa kita sadari ya. Perbanyaklah berbuat atau bersikap baik dan sopan terhadap orang lain, karena kita hidup di dunia ini akan saling membutuhkan bantuan orang lain ya. Kita jadi punya saudara lebih banyak. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng, serta silahkan share video pembelajaran saya ini ya. Baik sobat kompeten, kita sampai ketemu minggu depan dalam materi pembelajaran yang lain, dalam materi bimbingan dan konseling dengan saya Ibu Raya Andini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.